Shalom. Sekali lagi shalom. Dengan hormat saya minta kursi yang di depan boleh diisi. Silakan yang di belakang. Kursi yang di depan, kursi yang di tengah boleh diisi. Karena kita akan mulai kebaktian kita pada pagi ini. Ya silakan boleh maju ke depan. Siapkan hati dan pikiran kita pagi ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan pada pagi ini. Kita mau bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan teramat baik dalam setiap kehidupan. Kalau kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan, saya sendiri kehabisan kata-kata. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Engkau baik Tuhan. Walaupun saya sering tidak baik, tetapi Tuhan baik. Saya tidak setia, tapi Tuhan setia. Saya seringkali tidak mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan terus mengasihi saya. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus.
limpahi hati kami dengan kerinduan yang besar, keinginan yang besar untuk bertemu dengan Tuhan. Kami rindu ingat nama Tuhan, dan Kau memberkati kami, dan kami memuliakan Engkau dengan segala hidup kami, dengan segala perkataan kami, pikiran kami, hati kami, seluruh hidup kami. Dan kami mau Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Fokuskan hidup kami untuk memuji Engkau pada hari ini Tuhan. Dan kami juga siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, untuk kami tumbuh, untuk kami bisa semakin kuat di dalam iman kami ketika kami mengiringi Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Klaus. Jadi mohon maaf kalau mungkin Pastor Klaus hari ini pakai sandal jepit, karena Pastor Klaus tidak bawa sepatu, dan mencari ukuran Pastor Klaus itu susah, ya susah sekali. Jadi Pak Gem pernah beli sepatu pun nggak muat, jadi mohon dimaafkan. Dan kalau Pastor Klaus hari ini kita dalam kebenaran firman Tuhan, beliau pakai sandal jepit. Oke, itu saja. Tidak apa-apa, yang penting kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Amin. Sampai jemaat untuk bangkit berdiri, lihat kiri kanan, senyum, berikan yang terbaik, yang termanis buat saudara kita. Ya, katakan shalom. Haleluya Yesus. Siap memuji Raja di atas segala raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri. Haleluya.
Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Kami menyerahkan hati yang mencerna firman-Mu. Kami menyerahkan hati yang meresponi firman-Mu. Kami menyerahkan hati yang mau taat setia akan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap menerima berkat dari firman-Mu pada pagi ini Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terus nyata dalam setiap kelemahan kami Bapa. Kuasa Tuhan terus memberi kekuatan penghiburan bagi kami untuk kami bisa mengatasi keluar dari jadi pemenang dari setiap kelemahan-kelemahan kami Yesus. Terima kasih
These voices are beautiful. Suara-suara kalian sangat indah sekali. It's amazing. Sungguh luar biasa. Now we all know that heaven is much, much more beautiful than what we have here on earth. But if this is so beautiful, I cannot even imagine how beautiful heaven is. Kalau di sini begitu indah, saudara bisa bayangkan, kita bisa bayangkan betapa lebih indah lagi di surga itu. Absolutely gorgeous. Sungguh-sungguh luar biasa. Oh my goodness. Selamat pagi, everybody. Selamat pagi saudara-saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. I hope you guys joined in singing, and I hope you made praises really in your heart. Saya berharap saudara-saudara pagi ini bergabung dengan penyembah-penyembah pagi ini untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Alright. Thank you, Pastor Johannes, for allowing me to speak today, even though he is not here today. Terima kasih Bapak Gembala Yohanes untuk membiarkan mengizinkan saya untuk berbicara pagi ini meskipun tidak ada di tempat ini saat ini. You have a wonderful, amazing man and his wife, a woman of God. Wonderful. Amen. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa saudara itu memiliki seorang hamba Tuhan gembala yang luar biasa dan kau juga memiliki dan istrinya juga yang luar biasa. You are highly favored. Saudara sangat diberkati. You are highly blessed. Engkau sangat diberkati. I also noticed a beautiful young generation on the way in the back there. Saya juga melihat generasi-generasi muda di bagian belakang sana. I came in and one of the young guys immediately tried to give me a seat. Thank you very much. Lalu saya masuk beberapa dari saudara berusaha memberikan kursinya kepada saya. Terima kasih. Karen. Mantul. Alright, I don't need a seat right now. I want to stand here. And I want to talk right to you. Meskipun saya saat ini tidak perlu kursi, kalau saya akan berdiri saat ini, saya akan berbicara kepada saudara-saudara semua. And everybody else. Dan kepada semua saudara. Alright. So let me start. Let's bow our heads and open our hearts. Father, Mari Heavenly kita Father, tundukkan kepala dan kita membuka hati kita. Bapa kami yang di surga, we are here to worship you. kami di tempat ini menyembah Engkau. We are here to hear a word from you. Kami di tempat ini Tuhan untuk mendengar suara daripada Engkau. Bless this time together in your presence. Berkati waktu ini Tuhan dalam hadirat Engkau. Bless the words I speak that I prepared in your presence. Berkati firman yang akan saya bicarakan Tuhan yang saya sudah menyiapkan di dalam hadirat Engkau. I pray for open hearts to receive this word from Saya you. berdoa Tuhan supaya ada hati-hati yang terbuka Tuhan untuk menerima firman-Mu. I pray that those words are a word of encouragement to move forward. Saya berdoa Tuhan biar firman ini Tuhan membangkitkan untuk setiap umat di tempat ini. Bless this time in your presence. Berkati waktu Amen. ini Tuhan dalam hadirat-Mu. Amin. Hallelujah. Haleluya. So once upon a time, there was a young man, good looking and attractive. Suatu hari ada seorang pria yang tampan dan menarik. Okay. Even prostitutes were drawn to him because he was filled with compassion and he had a humble heart. Dan banyak begitu pelacur-pelacur yang pada tertarik kepada dia karena dia itu penuh dengan belas kasihan dan dia itu mempunyai hati yang penuh yang rendah hati. He was beloved by some, but hated by many. Dia dikasihi dengan beberapa orang, tapi dia juga dibenci oleh begitu banyak orang. At that time, even his friends were deserting him. Bahkan teman-temannya mengucilkan dia. It came to the point that he even asked his friends, his closest friends, "Hey, what about you? You want to stay with me, or do you also want to leave me?" Bahkan ada waktunya dia tanya kepada teman yang paling dekat, "Hei, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mau tinggal bersama dengan saya, tetap sampai bersama saya, atau kamu akan meninggalkan saya juga?" He came to challenge the status quo. Dia datang untuk menantang statusnya dia. He was a rebel. He was rebellious in the eyes of the people. Dia He itu challenged the way of the people live and the way
way the people thought. Dia itu menantang cara-cara orang hidup, bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka berpikir. That young gentleman performed signs and wonders. Dan dia itu melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia itu melakukan mukjizat-mukjizat. He healed people, the lame were able to walk, and the blind were able to see. Dia menyembuhkan orang-orang dan orang yang lumpuh itu bisa berjalan, orang yang buta itu bisa melihat. The lepers were cleansed and reconciled back into society. Orang yang kusta itu juga bisa disembuhkan dan dikembalikan kepada komunitas. Beloved by some, hated by many. Makes no sense. Dia dikasihi oleh beberapa orang, tetapi dia banyak dibenci. He was born of the Virgin Mary and adopted by her husband Joseph. Dia lahir melalui perawan Maria dan seorang bapaknya Yusuf. And since Mary was of the priestly family and Joseph of royal bloodline, Jesus became the royal high priest. Karena Maria itu dia masih keturunannya itu dari imam-imam dan Yusuf itu masih keturunan raja-raja, sehingga Yesus itu masih keturunan raja-raja. In his birth, conception, his life, his death, the resurrection and ascension, he fulfilled prophecy in utter accuracy. Dalam kelahirannya, kebangkitannya dan kematiannya, dia itu memenuhi setiap nubuatan yang sudah dinubuatkan secara akurat. He even claimed to be God in several accounts. Dia juga mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan di beberapa buku-buku di firman Tuhan. That was outrageous. Dan itu luar biasa. And here's where our story today begins. So please follow me on a journey 2,000 years ago. Dan inilah cerita kita yang akan saya masuki. Mari ikuti saya akan bawa saudara ke 2000 tahun yang lalu. Here we go. On one of many occasions, Jesus was talking to his disciples. And we are in his story. We find in Matthew, Mark, and Luke. Di dalam banyak hal, Yesus itu bicara kepada murid-muridnya. Kita bisa lihat di Matius, Lukas, Matthew, Mark, and Luke. dan Markus. Okay. Here we go. We are going to Matthew chapter 16, verses 13 to 17. Matthew 16, 13 to 17. Matius 16 ayat 13 sampai 19. Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, the disciples were with him. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. And he asked them, "Who do people say that I am?" Kata orang, siapakah anak manusia itu? And they said, some say John the Baptist, others say Elijah, and others say you're one of the prophets. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. He said to them, "But who do you say that I am?" Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka Simon Peter replied, "You are the Christ of God, the Son of the living God." Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Revealed by God. What is your source? What is your source? Revealed by God. What is your source? Ya, dinyatakan oleh Tuhan, apakah
sumber saudara? You can tell the source matters. Saudara bisa katakan bahwa sumber itu adalah perlu, sangat penting. After all, there's one Jesus. There are not 2 or 3 different Jesus. There is one Jesus Christ. Di atas segalanya hanya Yesus, hanya ada satu Yesus, bukan 2, tapi hanya satu Yesus di atas segalanya. But people have all kinds of opinions about him. Tapi orang-orang itu mempunyai berbagai macam pendapat tentang dia. Some portions might be correct even. Ada beberapa bagian mungkin benar. Like what we see in scripture here in all the 4 gospel accounts, Matthew, Mark, Luke, and also John. Seperti yang akan kita lihat nanti ada di buku Gospel, Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Each gospel writer has their own perspective and a different audience. Setiap penulis ini mereka mempunyai perspektif yang berbeda dan pendengarnya itu juga berbeda. The story we just read in Matthew 16, when we go to Luke, we find out that while Jesus was in the area, he was praying alone and the disciples were with him. Cerita yang kita baca barusan, kalau di Lukas itu, Yesus itu berdoa sendiri dan murid-muridnya itu sedang bersama dengan dia. Matthew was correct, but Luke is also correct. Matius betul, tapi Lukas juga betul. So when we combine the stories, Waktu we kita get a better picture of what truly happened. jadi satukan semua ceritanya itu dari Lukas dan Matius, baru kita bisa melihat gambarannya secara besar. So the whole story, as far as written in the Bible, should read, now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, it happened that he was praying alone and the disciples were with him. Dan jadi ceritanya harusnya waktu Yesus datang pergi ke distrik Caesarea di Filipi, saat itu juga dia sedang berdoa sendiri dan murid-muridnya itu dengan dia. So put them all together and you get the whole picture. Waktu saudara kombinasikan semuanya, baru saudara bisa melihat secara besar cerita keseluruhannya. So the result that Jesus was getting from his disciples was people thought he is only a prophet. Hasilnya beberapa orang hanya berpikir bahwa Yesus itu hanyalah nabi. Now, to be a prophet is certainly not wrong, and it's not bad. Untuk menjadi nabi adalah tidak salah dan tidak buruk. However, and it's true, Jesus was a prophet, but Jesus was more than that. Dan memang betul Yesus itu adalah nabi, tetapi Yesus itu lebih dari itu. If Jesus would have only been a prophet, we all would still be waiting for the Messiah. Kalau Yesus hanya seorang nabi, kita semua masih sedang menunggu Mesias. Now we can see people love to put labels on other people, and labels bring always limitations. Kita juga bisa lihat dari situ bahwa orang itu senang menaruh label kepada orang lain, dan label itu seringkali itu menaruh batasan kepada orang lain. So the question is, where do we go to find out the truth? Pertanyaannya, kemana kita pergi waktu kita mau menemukan kebenaran itu? Do we go to the internet? Apakah kita pergi kepada internet? Do we watch movies? Apakah kita menonton film? Do we read random books? Atau kita membaca buku-buku yang... Do we find the truth from worship songs and the lyrics? Atau kita menemukan dari lagu-lagu penyembahan, dari lirik-liriknya? Do I ask random people? Ataukah saudara nanya-nanya aja sama orang-orang tentang kebenaran? Do I read the Quran? Atau saya baca Al-Quran? Or do I read the Bible? Atau saya baca Alkitab? So many choices to make. Begitu banyak pilihan yang bisa kita pilih. The source definitely matters to find out the truth. Sumbernya adalah sangat penting untuk mengenal kebenaran itu. Now, especially in today's time with the internet, all bets are off. Sekarang, Especially in today's time with the internet, all things are possible. Everything is possible. iya,
sekarang ini dengan adanya internet segala sesuatu itu mungkin saudara bisa cari apa aja, Google semuanya dapat. I mean, everyone has an opinion which is good. You better have an opinion. Dan orang-orang itu banyak memberikan pendapat-pendapat bagus, ada banyak pendapat. But through social media, those opinions become doctrine to many. Tapi kalau saudara mengambil pendapat-pendapat itu melalui sosial media, itu bisa menjadi doktrin buat saudara-saudara. Because those informations are just one click away. Karena informasi-informasi itu memang seringkali itu cuma satu klik, cuma perlu satu klik, satu ketikan saja keluar semua informasi yang saudara perlukan. Facebook, Instagram, you name it. Instagram, Google, apa saja, Google, everything is readily available. semuanya itu tersedia. So we could ask people for their opinion, and we can read books or watch movies, Hollywood movies. So, jadi kita bisa juga menanyakan orang-orang tentang pendapat-pendapat yang sebetulnya, atau kita bisa melihat lewat Hollywood, film-film Hollywood. Yeah, for example, there is this beautiful movie from the 70s called Barabbas with Anthony Quinn. Kayak di tahun 70-an itu ada film Barabbas yang Anthony Quinn yang aktornya. Another movie, the greatest story ever told. Atau ada lagi movie yang film The Greatest Story Ever Told. Or about 10 years ago, Mel Gibson's The Passion of the Christ. Atau pernah juga beberapa 10 tahun lalu tentang The Passion of Christ. But how accurate are those Mel movies? Gibson. Tapi berapa akurat dari film-film itu bisa saudara ambil? Are they truly 100% biblical? Apakah mereka itu 100% secara alkitabiah? I find the most tricky part is a worship song. Saya temukan paling seringkali itu sangat tricky, sangat tricky, sulit itu lagu-lagu penyembahan, lirik-liriknya kadang-kadang. I mean, there is the music part, and then there is the lyric part. Ada musiknya, terus ada liriknya. And I love music, it's beautiful. Saya suka musik, dan sangat-sangat indah. Yeah, I play drums myself, and I like to listen to music. Saya main musik, this is beautiful. saya main drum, dan saya senang mendengarkan musik-musik. But when you hear the worship music, how accurate is the lyric? Dan kadang-kadang waktu ada lagu-lagu penyembahan juga, waktu kita menyembah gitu, kadang-kadang saudara juga bisa lihat kadang-kadang ada betapa akuratnya lirik-liriknya itu. The more I sing the worship song with a wrong doctrine, the more it becomes internalized into me, and I draw my doctrine out of it. Kalau saya menyanyikan lagu penyembahan, tapi yang secara liriknya itu doktrinnya itu salah, secara tidak sengaja saya menarik diri saya itu kepada doktrin yang salah, meskipun itu lagu suatu penyembahan. Make no mistake, our doctrine creates our theology, and our theology determines how we worship God. Jangan melakukan suatu kesalahan. Doktrin kita itu menentukan teologi kita, dan teologi kita itu menentukan bagaimana kita menyembah Tuhan. I give you two statements. Only one is true. Saya mau memberikan dua pernyataan, hanya satu yang betul. God loves us the way we are. One statement. Satu pernyataannya bahwa Tuhan itu mencintai kita sebagaimana adanya kita. Second statement, God loves us despite the way we are. Pernyataan yang kedua, Tuhan itu mengasihi kita tidak peduli apapun yang kita lakukan. It's completely different. Sangat berbeda. Our theology defines our view of God, which is then reflected in our response of Him. Pengetahuan kita tentang firman Tuhan atau teologi kita itu merefleksikan cara kita melihat Tuhan dan cara kita meresponi Dia. Okay? It then is reflected in the way and intensity of our worship of God. Dan juga itu mempengaruhi intensitas kita untuk menyembah Dia. Labeling is limiting. Labeling itu sangat membatasi kita. Apa
apa ya, labeling itu dicap gitu, dicap, orang tuh dicap, dikasih cap. Kalau misalnya dia orangnya apa ya, pemalas, atau dia orangnya tukang gosip, itu namanya dicap gitu, labeling. If I put a label prophet on Jesus Christ, my worship of him will be extremely limited. Kalau saya memberi cap bahwa Yesus itu hanya seorang nabi, saya menyembah dia dan saya melihat dia hanya sebagai seorang nabi. I might think highly of him, but I will certainly not worship him. Saya boleh memberi dia hormat atau memikirkan tinggi tentang dia, tapi saya tidak menyembah dia karena saya melihat dia sebagai nabi. People's opinion versus God's opinion. Pendapat manusia atau pendapat Tuhan, pilihan saudara. What is your source? Apakah sumbernya saudara? The question is, even what I tell you, do you believe it? Or do you question it? Pertanyaannya adalah, meskipun apa yang saya katakan, apakah saudara percaya atau saudara itu mempertanyakan? The Apostle Paul was on his journey Rasul Paulus dalam perjalanannya in Acts chapter 17. The Apostle Paul, he was no little believer, he was filled with the Holy Spirit, very powerful. Acts 17, verses 10 to 11. Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 11. The brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. And when they arrived, they went into the Jewish synagogue. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Now these Jews were more noble than those in Thessalonica. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. They received the word with eagerness. That means they were excited, Mereka ready, with a willing mind. Mereka menerima firman Tuhan itu dengan begitu excited, begitu semangat ya. And they heard implying that action was surely to follow. Dan waktu mereka mendengarkannya, mereka itu dengan semangat juga untuk mau mengikutinya. They were not just sitting there and chilling. Okay, nice, good job. Mereka tidak hanya duduk di situ terus tenang-tenang aja gitu duduk. Oh iya bagus dengan firman Tuhan. No. Tidak. They wanted to be fed to put it into action. Tapi mereka itu tidak tahan untuk menunggu untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka. And they were carefully examining the scriptures, what they heard from Paul, Dan mereka juga whether they line up with the word of God. Mereka juga memeriksa firman Tuhan itu yang Rasul Paulus katakan, apakah firman itu sejalan dengan firman Tuhan. And he praised them for that. Dan dia memuji mereka karena itu. He was not upset with them, he praised them for that. Then they went back to the right source. Dia tidak, Rasul Paulus itu tidak menjadi kesal sama mereka karena mereka itu memeriksa gitu apakah dia benar pakai firman Tuhan. Tapi Rasul Paulus itu dia memuji karena mereka itu dia pastikan bahwa itu adalah dari firman Tuhan ayat-ayatnya. Even Paul, the biggest man in the New Testament, filled with the Holy Spirit like nobody else, says, please do so. Don't take my word, go back to the Bible and make sure what I preach is accurate. Kalau Rasul Paulus, dia itu rasul yang luar biasa. Dia itu mengatakan kepada umatnya untuk silakan cek firman yang saya katakan, apakah itu akurat berdasarkan seperti firman Tuhan. I love it. So encouraging. It is so good. It is very humble from the Apostle Paul. Saya sangat
senang bahwa Rasul Paulus mengatakan seperti itu. Sangat dia itu penuh dengan rendah hati untuk mengatakan seperti itu. So let's do the same. Let's go to the Bible to find out who Jesus is. Jadi mari kita sama-sama pergi ke Alkitab, kita menemukan siapa Yesus itu. There are the 7 I am statements which Jesus used to tell the people who he is. Ada 7 pernyataan yang menyatakan tentang aku adalah, tentang Yesus. He said, I am the bread of life in John chapter 6. Aku adalah roti kehidupan di dalam Yohanes 6 ayat 35. He declared, I am the light of the world in John chapter 8. Dia katakan aku adalah terang dunia di dalam Yohanes 8. He declared, I am the door of the sheep in John chapter 10. Di Yohanes 10 dia nyatakan aku adalah pintu untuk domba-dombaku. He declared, I am the good shepherd in John chapter 10. Di dalam Yohanes 10 dia katakan aku adalah gembala yang baik. He declared, I am the resurrection and the life in John chapter 11. Dia katakan di dalam Yohanes 11 aku adalah kebangkitan dan kehidupan. He declared, I am the way and the truth and the life in John chapter Dia 14. juga katakan bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan di dalam Yohanes 14. And he declared, I am the vine in John chapter 15. Dan dia juga katakan bahwa aku adalah anggur. And when we continue reading through the Bible, we also see that Jesus made both statements that he is God. Dan kalau kita teruskan baca dalam Alkitab, Yesus itu mengatakan dengan penuh keberanian bahwa dia adalah Tuhan. In John chapter 8, 57 and 58, Jesus identifies to the people that he was there at the beginning of time and that he is God. He says, before Abraham was born, I am. Di dalam Yohanes 8 ayat 57, Yesus bahkan mengidentifikasikan kepada orang-orang bahwa dia itu sudah ada dari pertama, daripada awal mulanya. Dan dia katakan bahwa dia adalah Tuhan. Dan sebelum Abraham dia juga mengatakan, aku sudah ada. I am the one who is the Lord, Yahweh. Aku adalah Tuhan, Yahweh. And in John chapter 4, he declares, I am who speak to you is he. Dan di Yohanes 4 dia juga mengatakan aku yang berbicara kepada engkau, dia. Jesus Christ makes both claims and he uses the same language that God the Father used when he spoke to Moses at the burning bush. Yesus itu memberikan pernyataan yang begitu berani seperti waktu Allah Bapa itu berkata kepada Musa waktu dia itu melihat burning bush. Musa waktu dia itu melihat pohon yang terbakar, semak-semak. He did so in Exodus chapter 3:14. Dia katakan kita lihat di Keluaran 3:14. God revealed himself to Moses and God charged him, go to the people. And Moses said, who is sending me? What should I tell the people? What if they don't believe me? And God says, I am who I am. Waktu itu Yesus katakan kepada Musa untuk berbicara kepada umatnya. Tapi waktu itu Musa itu takut. Dia bilang, siapa saya? Nanti mereka bilang, siapa yang kirim kamu? Jadi Tuhan katakan, aku adalah aku. And when Jesus used the 7 I am statements, he used the same language, identifying himself with God. Waktu dia juga mengatakan itu 7 pernyataan aku adalah aku itu, dia mengidentifikasikan dirinya sebagai Tuhan. So now we know, if we go to the right source, Jesus is more than a prophet. Kalau saudara melihat kepada sumber yang sesungguhnya, sekarang kita bisa melihat bahwa Yesus itu lebih daripada hanya seorang nabi. Now here comes the kicker. The opinion of people did not have any effect on Jesus at all. Ini yang kenyataan sebenarnya. Pendapat orang-orang itu nggak mempengaruhi pendapat kehidupan Yesus. Itu nggak, orang bilang apa tentang Yesus itu dia nggak mempengaruhi Yesus sama sekali. It didn't affect his life. It didn't affect his ministry. Itu tidak mempengaruhi hidupnya, itu tidak mempengaruhi pelayanannya. Because Jesus exactly knew who he was and what
he was here on earth for. Karena Yesus itu dia tahu apa yang dia seharusnya lakukan dan apa tujuan dia di bumi ini. Jesus knew his life mission. Dia tahu misinya dia. And nothing and nobody was able to confuse him or hinder him to fulfill the purpose he came for. Itu sebabnya nggak ada satupun orang yang bisa menghindari apa yang harusnya dia penuhi untuk memenuhi rencana Bapa. What about us? Bagaimana dengan kita? What if we ask the same question as Jesus did? Bagaimana jika kita menanyakan pertanyaan yang sama seperti Yesus tanyakan? What do people say I am? Apa yang orang katakan tentang saudara? Isn't it a question we all too often ask? Bukankah itu yang seringkali kita juga tanya pada diri sendiri? Kira-kira apa yang orang ngomong tentang saya? Isn't that something we are so concerned about? What do people think I am? Bukankah itu pertanyaan yang seringkali saudara pikirkan juga? Orang pikir apa ya tentang saya? We are listening and we are searching for the opinions of others. Seringkali kita mencari-cari dan kita itu mau mendengar apa yang orang pikirkan tentang saya atau pendapat orang lain tentang diri kita. Why in the world would we do that? Dan kenapa kita melakukan itu? Because it's important to us. Karena itu penting buat kita. We are looking for validation, confirmation, and affirmation. Karena setiap kita itu memerlukan validasi dari orang lain, setiap kita itu memerlukan pujian dari orang lain, setiap kita itu memerlukan konfirmasi dari orang lain. Because we need it. Karena kita itu memerlukannya. We need this a lot. Kita perlu, betul nggak saudara? Ayo jujur. Saudara kan mau dengar kan, baik gitu, ini orangnya suka memberi, bener nggak? We need this a lot. Absolutely. Ya. And people love to label other people. It's fun. Dan orang juga memang senang untuk mengasih cap orang lain. Oh my goodness, that's where gossip comes from. Won't you? Itu dia makanya gosip datangnya dari situ. As long as somebody can find something, they don't hesitate to label you, even if it takes all of your life. Meskipun apa aja yang bisa mereka cari supaya mereka bisa mencap saudara. Meskipun itu kadang-kadang tuh ambil waktu mereka untuk cari-cari kesalahan atau mencap saudara. Kadang-kadang ada orang yang mau aja cari gitu. Now think about it, we are in good company because people did that with Jesus as well. Dan seperti apa yang orang-orang lakukan juga kepada Yesus. What good can come from Nazareth? Itu kan ada pertanyaan salah satu orang menanyakan apa yang bisa datang yang bagus dari Nazaret. Even one of his disciples asked that question. What good can come from Nazareth? Apa yang bagus yang bisa datang dari Nazaret? Other people said, isn't he the son of the carpenter? Ada yang bilang juga, bukannya dia cuma anak seorang tukang kayu. And he's still the son of the carpenter for many. Memang betul dia itu memang anak dari tukang kayu. Now, relax. They did it with Jesus, they're going to do it with you. Jadi saudara-saudara bisa tenang saja. Kalau orang melakukannya itu kepada Yesus, nanti orang-orang juga bisa melakukannya kepada saudara-saudara. Jadi kalau saudara dicap, saudara tenang saja. The only question is, who do you listen to? Yang paling penting adalah siapa yang saudara dengarkan. What is the source of who you are? Apa sumber yang saudara dengarkan dan siapakah saudara sebetulnya? There is a passage in the Bible. It's about Simon the leper. It's in Matthew 26 verse 6. Cerita tentang Simon itu yang kena kusta di Matius 26 ayat 6. Okay. And 7. Okay. Now when Jesus was at Bethany in the house of Simon the leper, a woman came up to him with an alabaster flask of very expensive oil. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta,
Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualan berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Okay. Now, if he is still a leper, they wouldn't make this out. Kalau orang itu sedang masih kusta, masih sakit kusta, dia nggak akan bertemu di rumahnya. Because lepers were outcasts out of society, outside of the city. Karena orang kusta itu biasanya mereka diasingkan ya dari komunitas dari masyarakat. That means this dude, Simon, he was a leper previously, but he was healed by Jesus Christ. Itu artinya Simon dulunya memang orang kusta, tapi dia sudah disembuhkan oleh Yesus Kristus. Look at his name, Simon the leper. Makanya dia dikasih cap Simon orang kusta. For the people, he was still known as what happened in the past. Dan orang masih mencap dia apa yang terjadi di masa lalu. Simon si orang kusta. He was healed, yet still the leper. Dia udah sembuh tapi masih dipanggil orang si kusta. And I'm wondering, based on your past, what do people still call you? Dan saya apa yang saya bayangkan, apa yang orang lain panggil saudara karena masa lalu saudara. The cheater, the liar, the stealer. Semua kita mungkin punya masa lalu. Mungkin ada yang panggil tukang bohong, pencuri. What do people still label you? Apa yang orang itu mencap di atas kehidupan saudara itu masih terngiang-ngiang di atas kehidupan saudara. And who are you listening to? Dan siapa yang saudara pilih untuk mendengarkan? A label brings limitations. Cap itu memberi batasan kepada saudara. What is your source? Hati-hati saudara. Apakah sumbernya saudara? Okay. Okay, watch out, watch out. People like to label you, but that's not the only thing. Orang itu senang mencap kita, tapi itu bukan hanya satu-satunya. All too often, our biggest enemy is ourselves. Seringkali musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. We love to label us as well. Kita juga kadang-kadang senang mencap diri kita sendiri. And we might hinder ourselves to move forward beyond our past. Kadang-kadang kita juga bisa menghindari untuk maju ke depan karena kita itu melihat masa lalu kita. We tend to live in the past and hold on to it. Kita seringkali itu berpegang kepada masa lalu dan kita itu jadinya terhindar untuk bisa maju. And times we are unable or unwilling to even forgive ourselves. Bahkan kadang-kadang ada waktunya bahwa kita itu nggak bisa melepaskan dan mengampuni diri kita sendiri sehingga kita itu terbatas untuk kita itu bergerak maju lagi ke depan. But there is hope. Tetapi ada harapan. And that hope is Jesus Christ. Dan harapan itu adalah Yesus Kristus. Because God has the final saying. Karena Yesus itu yang mempunyai kata-kata yang terakhir. So God, why don't we use the source, the Word of God, to find out who we truly are? Itu sebabnya mari kita pakai sumber firman Tuhan itu untuk menemukan siapa kita sebenarnya. I remember very well when my wife and I were leading a small group. Saya ingat waktu saya dan istri saya memimpin kelompok sel. We were leading the group for 5 years. Kita memimpin kelompok sel itu kurang lebih 5 tahun. And on one of the fellowships where we gathered, we studied Psalm 136. Dan salah satu meeting itu, di salah satu pertemuan itu kita belajar tentang di Mazmur 136. And Psalm 136 was written that it is spoken by the priest and the congregation repeats after it. And I showed you how it went down. Dan saya ingat waktu itu kita belajar bahwa imam itu mengatakan sesuatu dan semua jemaat itu mengikutinya. 136, just want to say. 136, Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3.
So the priest said the first declaration, and the second part, everybody responded. Give thanks to the Lord, for He is good. And now everybody, for His steadfast love endures forever. Jadi waktu itu kita belajar bahwa di sini tuh bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Lalu jemaatnya itu mengatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. I didn't hear you guys. Saya akan mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan, dan saudara yang mengatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, mari kita ulang sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Verse 2. Give thanks to the God of gods, for His steadfast love endures forever. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah. Number 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan. Speak it, friends. Speak it. There is a declaration when you speak it. Remember, God created the world, the universe, the elements, every living thing by speaking it into life. Kita perlu mengatakannya, mengucapkannya, mendeklarasikannya. Tuhan menciptakan manusia, menciptakan binatang, semuanya Dia itu hanya mengatakannya. Dan saudara perlu mengucapkan dan mendeklarasikannya. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan. So now, since we love to label us and people love to label us, today we're going to go to the source, the Word of God, and let's see how God defines us. Karena banyak orang sering mencari kita, mari kita melihat firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Siapa kita sebetulnya? Okay, and I really want to hear you. Dan saudara, I want you to be clear. mari ucapkan dan deklarasikan bersama-sama. Kita baca bersama-sama dan kita deklarasikan. I am a new creation in Christ. Saya adalah ciptaan baru dalam Kristus. Okay, you're warming up. Okay, you're warming up. Okay. I am His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Getting better. Okay, warming up. Okay. There is no more condemnation in Christ Jesus. Romans 8:1. Tidak ada penghukuman lagi dalam Yesus Kristus. Is that all you can do? Guys, I want to hear you. Saudara, saya mau dengar saudara. I am a child of God. Saya anak Allah. I'm the righteousness of God because He died for us. 2 Corinthians. Saya dibenarkan oleh Allah karena Dia mati untuk saya. I'm a friend of Jesus Christ. Saya anak Yesus Kristus. I'm alive in Christ Jesus because He has been crucified. Saya hidup di dalam Dia karena Dia itu sudah disalibkan di dalam saya. I'm loved by God. Saya dikasihi oleh Tuhan. I've been raised up with Him. Saya sudah dibangkitkan bersama Dia. My body is the temple of the Holy Spirit. Tubuh saya adalah bagi Roh Kudus. I'm His precious possession. Saya adalah miliknya. I'm the branch and He prunes to produce fruit in me. Saya adalah ranting dan Dia itu menghasilkan buah melalui Dia. I've received a spirit of power, of love, self-control, and not of fear. Saya menerima I can overcome obstacles through Him who strengthens me. Saya bisa melakukan segala sesuatu dalam Kristus yang menguatkan saya. We are sons and daughters of God through faith. Saya adalah anak-anak Allah melalui iman. Guys, I gotta hear you. Ayo saudara-saudara, I gotta hear you guys. You gotta declare. mari saudara kita deklarasikan. I'm a citizen of God's kingdom. Saya adalah negara Allah. I'm an heir in Christ, heir of God, a fellow heir with Jesus Christ. Saya adalah ahli waris dalam Kristus, ahli waris Allah, kita
my needs according to His riches. Sekarang Tuhan saya akan disediakan menurut kekayaannya. I am blessed by God with every spiritual blessing in the heavenly places. Saya diberkati oleh Allah dan segala perpatuan di dalam surga. I am protected by God against the evil one. Saya dilindungi oleh Allah dan melawan sejarah. I've been redeemed through His blood. Saya telah ditebus oleh darahnya. I'm part of His body, the church, as an individual and active member. Saya anggota tubuh Kristus anggota gereja sebagai seorang pribadi yang aktif. I've been justified by faith. Saya dibenarkan karena iman. I've been chosen by God. Saya dipilih oleh Allah. I'm a conqueror in Christ. Saya lebih dari pemenang dalam Kristus. I've died to the old and I'm born in Christ. Saya mati untuk Tuhan. I'm loved by God. Saya dikasihi oleh Tuhan. I've been filled in Him. Saya dipenuhi di dalam Dia. Under His rule and His authority. Bahwa aturan dan otoritas Allah. I can come boldly in this confidence before Him. Saya dapat masuk kepada Allah dengan keberanian dan penuh kepercayaan. He wants me to be His light. Dia mau kita menjadi terangnya. I've been adopted into His family. Saya diangkat menjadi keluarga Allah. I've been fearfully and wonderfully made. Saya dibuat dengan indah dan luar biasa. And by His stripes, we have been healed. Oleh bilut-bilutnya kita sudah sembuhkan. These are declarations, guys. And it is up to you. It is up to you whether you declare it or not. Ini adalah deklarasi yang harus saudara katakan. Terserah saudara apakah saudara mau menyatakannya atau tidak. These declarations are only about 1/3 of the declarations about us in the Bible. Deklarasi yang baru saya bacakan itu cuma sepertiganya atau bahkan mungkin kurang dari apa yang dinyatakan di Alkitab. Ada lebih banyak lagi apa yang Tuhan nyatakan tentang siapa kita di dalam Kristus. We could preach on each of these items every single week. That means I will be here for the next 2 years. Saya bisa kalau saya mau khotbahin satu persatu semuanya pernyataan tentang apa yang Tuhan katakan tentang saya, itu artinya saya bisa di tempat ini minimum 2 tahun. No, but in all seriousness, this Word of God is life. Tapi saudara, saya mau katakan firman Tuhan itu hidup. This is the Word of God. I'm talking this, the Bible. Saya mau katakan saudara, firman ini hidup. The Bible is the Word of God and it is life. Firman Tuhan itu hidup dan itu benar. When God identifies you, you'll be able to move beyond your past. Waktu saudara itu memasukkan, mendeklarasikan terus-menerus firman Tuhan ke dalam diri saudara, saudara itu akan dibangkitkan dan saudara itu akan mempunyai kemampuan untuk bangkit melewati masa lalu saudara. There are people here today who want to give up. There are people here who want to commit suicide. Mungkin ada saudara di tempat ini yang merasa mau menyerah atau saudara itu rasanya mau bunuh diri saja. Listen to me. Satan is a liar. Saya katakan saudara, iblis itu penipu. Because God is telling us that He has a bright future for you. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dia itu mempunyai masa depan yang luar biasa. In Jeremiah 29:11, He says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, to give you a future and a bright hope." Yeremia 29 ayat 11, karena saya tahu sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. God is waiting for us, and He is waiting for our call. Tuhan itu menunggu kita. We are just one prayer away from God. Saudara itu hanya perlu
di dalam doa kepada Tuhan. And if you've never approached God, if you never opened your heart, Kalau engkau I belum challenge you. membuka hati saudara kepada Tuhan, atau saudara itu belum pernah berseru kepada Tuhan, saya mau menantang saudara. Seek the living God with an honest heart. Carilah Tuhan yang hidup dengan hati yang jujur. Jeremiah 29:13 gives us a promise from God. Di Yeremia 29 ayat 13 itu janji daripada Tuhan. You will seek me and find me. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, engkau akan menemukan aku. God is just one prayer away from us. Tuhan itu hanya sejauh doa. Friends, labels bring limitation. Saudara, cap-cap itu membawa keterbatasan. Don't let people label you. Jangan biarkan orang-orang itu mencap saudara. Don't label yourself based on your past. Jangan juga saudara mencap diri saudara berdasarkan masa lalu saudara. Let God give you your identity, your true identity. Izinkan Tuhan memberikan identitas yang sebetulnya di dalam saudara. God is in the healing and restoration business. Tuhan itu sangat tertarik untuk memberikan kesembuhan dan memulihkan kehidupan saudara. And He can't wait to turn your ashes into beauty. Dan dia itu menanti untuk mengubah abu menjadi suatu keindahan. Hallelujah. Amen. Father, Bapa, thank you that you give us the identity that we need for confirmation, validation. terima kasih Tuhan, Kau memberikan identitas dan validitas untuk memberikan konfirmasi atas hidup kami. You are sufficient for our life, God. You give us what we need. Engkau itu cukup buat kami Tuhan. You have a bright future for us. You give us hope. Engkau mempunyai masa depan Tuhan yang luar biasa yang memberikan harapan buat kami Tuhan. I pray that we declare what you say in your word about us. Saya berdoa Tuhan, biar setiap kami di sini Tuhan boleh mendeklarasikan Tuhan apa yang Kau katakan Tuhan tentang kami Tuhan. I pray that we make sticky notes throughout the entire house with those declarations of who I am in Christ. Saya berdoa juga Tuhan biar jemaatmu di sini juga Tuhan, mereka juga Tuhan menaruh begitu banyak note di rumah mereka Tuhan untuk menulis siapa mereka di dalam Kristus Tuhan, supaya mereka tahu siapa mereka di dalam Engkau Tuhan. I pray we put sticker notes right at the mirror where we get up to brush our teeth. Bahkan Tuhan mereka taruh note itu juga waktu mereka bangun mau sikat gigi mereka tahu siapa mereka di dalam Kristus Yesus. So that we wake up, we know exactly who we are in Sehingga Christ. waktu mereka bangun mereka juga teringat siapa mereka di dalam Yesus Kristus. Let's put sticky notes at the door when we leave the house. Biar mereka juga Tuhan tidak lupa Tuhan waktu mereka itu membaca note-note yang mereka taruh di sekeliling rumah mereka Tuhan, mereka sudah dipenuhi Tuhan dengan deklarasi siapa mereka di dalam Engkau Tuhan. Let's memorize those scriptures when we are insulted that we know what to answer. Sehingga Tuhan biar mereka juga bisa mengingat ayat-ayat firman itu Tuhan, sehingga waktu mereka itu disinggung atau disakiti Tuhan mereka ingat kata-kata apa yang Kau katakan tentang siapa mereka sesungguhnya. Thank you, God, for your mercy and grace. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu. Thank you for keeping us, for sustaining us, God. In Jesus' name, Terima amen. kasih Tuhan untuk menguatkan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Saudara, saya cuma mau kasih sedikit tambahan. Tadi waktu Pastor Klaus khotbah tentang ayat ini, Tuhan taruh di atas hati saya gitu ya. Ada saudara di tempat ini yang betul-betul the labeling has been affected your life so much. Maksudnya, jadi cap atau sesuatu saya nggak tahu ya apakah itu labeling
apakah itu sesuatu masa lalu saudara yang pernah saudara lakukan dan itu mempengaruhi kehidupan saudara begitu besar sehingga saudara itu merasa terintimidasi, merasa saudara itu merasa saya seorang yang gagal, saya nggak bisa move on, saya nggak bisa. Jadi saudara itu diikuti dengan suara-suara condemnation, dengan suara-suara yang menuduh gitu. Itu saudara secara tidak sengaja, jadi itu kayak ada kuasa kegelapan yang berusaha mengambil alih situasinya saudara. Saya mau katakan saudara, kalau itu saudara, saya nggak tahu siapa, tapi saya tahu Tuhan tahu di atas hati saya ada orang di sini yang seperti itu. Jadi saya mau katakan saudara, you have the power. Saudara punya kuasa untuk mengatakan kepada suara-suara yang menuduh saudara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara dikatakan engkau gagal, kamu tidak berguna, atau saudara dibilang kamu itu orang yang berdosa, kamu itu apapun itu, saudara sebagai anak Tuhan, saudara punya kuasa untuk mengatakan kepada suara iblis. Iblis itu harus tunduk di bawah kuasa nama Yesus. Saya mau katakan saudara jangan merasa tertuduh, jangan merasa lemah, dan jangan merasa down waktu saudara mendengar kata-kata itu. Saudara harus bangkit dan berdiri, katakan iblis, go behind me. Pergi di belakang saya, engkau tidak ada kuasa. Saya anak Tuhan, saya sudah ditebus, saya dapat melakukan segala sesuatu yang di dalam Yesus Kristus. Saudara harus lakukan itu. Seperti saudara, waktu saudara itu nonton TV, kalau saudara lihat channel yang gak bagus, saudara bisa langsung change the channel, betul nggak? Saudara, tahu nggak saudara, kalau saudara itu punya kuasa untuk switch your mind, untuk mengubah pikiran saudara, mengubah kata-kata yang negatif masuk ke pikiran saudara dengan sesuatu yang sangat positif. Dan itu adalah melalui firman Tuhan. Makanya tadi Pastor Klaus katakan saudara harus masukkan firman Tuhan, taruh not-not di dalam rumah saudara apa yang saudara perlukan. Saudara tahu minggu ini apa yang kita alami? Kita berdua senang pijit. Nah kemarin itu kebetulan saya Pastor Klaus nggak mau ikut kita lagi pergi ke pasar, dia mau ikut karena kan dia mau siapin khotbah. Tahu kita pulang dia udah ada tukang pijit di depan villa. Saya bilang siapa tuh cewek? Dia ada dipijit sama udah dipijit ada cewek gitu pokoknya pijit, tapi di depan villa gitu. Terus saya tanya sama dia tuh waktu saya lihat kayaknya ini orang ada something gitu. Udah rasa-rasa gitu kayaknya aneh, kita datang masuk gitu orangnya aneh, pokoknya lihatnya tuh kayak blank gitu. Terus akhirnya saya tanya sama dia, Klaus, ketemu orang ini di mana? Siapa dia gitu kan? Terus dia juga bilang, aduh bingung nih ngomongnya, dia nggak ngerti ngomong katanya. Terus udah gitu, tapi dia nyuruh mau pijit. Terus udah gitu kata dia, tapi dia nggak ngapa-ngapain di sini, cuma pegang-pegang kakiku, kata dia nggak dipijit. Dia bingung juga, mau disuruh stop nggak bisa ngomong, dia nggak mau pergi katanya gitu. Terus akhirnya saya bilang, terus waktu saya masuk gitu saya rasa ada something, it's quite different spirit, ada roh yang lain saudara, bukan saya rasa bahwa dia ini ada sesuatu gitu. Jadi waktu saya langsung gini, saya iseng ya gitu, saya langsung gini, Mbak bisa pijit saya ya Mbak gitu, saya bilang gitu ya. Tapi dalam hati saya nih, kalau dia ada setannya nih, saya soalnya ada rasa ada setan. Saya mikir gini, kalau ada setannya biarin nih. Saya bilang gitu, saya bahasa yang kencang, saya tungking dalam nama Yesus, saya ikat gitu kan. Rupa-rupanya setan tuh tahu betul-betul gitu ya. Jadi rupanya itu yang terjadi, dia tuh berusaha pegang dia nggak bisa. Jadi dia bilang terus-terus sama Klaus, sakit gitu. Dia itu, nah si Klaus tanya sama saya, kenapa dia nggak pegang kaki saya, tapi dia terus bilang sakit gitu. Jadi dia setannya tuh udah ketakutan, sakit gitu. Nah waktu saya pas saya suruh saya Pak balik
dia manifestasi langsung, udah bu, saya gemetaran bu, saya ketakutan, gitu betulan. Hujan deras kan, padahal villa kita tuh hujan deras. Akhirnya dia bilang gini, kita bingung semua sih, mami keluar semua. Vera, ada apa? Kita bahasa terus aja, kita bahasa lo. Akhirnya saudara tahu, akhirnya dia minta tuh, bu, ya saya pergi. Jadi itu setannya tahu, dia datang ke karena kita bilang lepasin. I break you in the name of Jesus. Go and leave this body. Saya commanding, saya perintahkan bahwa kuasa gelap ini harus keluar dari dia. Iblis itu tahu dan iblis itu takut, dia makanya gemetaran. Makanya dia bilang, iya bu, saya pergi. Dia katakan pakai mulutnya dia. Padahal saya pakai bahasa roh. Saudara, saya mau katakan, kalau saudara ada roh yang menuduh saudara ingat bahwa saudara itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara itu punya kuasa, dan kuasa-kuasa kegelapan itu harus tunduk di dalam nama Yesus. Pakai otoritas saudara, deklarasikan firman Tuhan, ucapkan. Jangan mau kalau ditipu iblis, jangan mau kalau saudara porak-porandakan pikirannya dengan iblis. Kalau saudara pikiran-pikiran negatif itu datang, switch, tukar pikiran saudara dengan pikiran-pikiran yang positif. Tukar apa yang kata Tuhan katakan saudara. Kalau saudara tidak tahu apa yang harus saudara putar, kalau ada saudara masalah keuangan, cari apa Tuhan bilang tentang keuangan. Tuhan bilang kamu akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan bilang kamu akan terus naik, bukan turun. Betul nggak saudara? Kamu akan berhasil, itu janji Tuhan saudara. Kalau saudara tidak tahu firman Tuhan, saudara bisa datang ke Pak Yohanes, ke gembala atau ke ibu gembala. Bu, saya dalam keadaan ini, pasti ibu ini bisa kasih ayat firman Tuhan buat saudara. Pegang janji firman Tuhan, karena firman itu penuh dengan kuasa saudara. Oke? Saya nggak tahu siapa saudara, tapi saya cuma mau katakan ada beberapa atau satu orang saya nggak tahu, tapi itu yang Tuhan taruh di hati saya bahwa engkau punya kuasa. Katakan, deklarasikan setiap hari. Kalau iblis itu mengganggu pikiran saudara berdiri dan katakan berperang. Iblis, engkau tidak ada kuasa di atas hidup saya. Saya akan terus naik dan bukan turun. Saya adalah anak milik kepunyaan Tuhan. Amin saudara. Nah, kalau saudara mau doakan, nanti saudara bisa menghubungi kita atau bisa menghubungi ibu gembala atau siapa saja. Oke, baik saudara. Dan terima kasih sekali lagi Ibu Gembala dan Pak Yohanes untuk kesempatan yang diizinkan. Dan sekali lagi mohon maaf untuk kejadian sendalnya pagi ini. Jadi memang agak masalahnya. Jadi ketinggalan sepatunya di Jakarta, kita pikir bahwa jadi di sini agak susah mencari sepatu ukuran media. Terima kasih sekali lagi saudara, dan terima kasih terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama saudara, kita tutup. Bapa, kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau ajaib, sebab Engkau dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau berkati umat-Mu Tuhan. Firman yang sudah disampaikan Tuhan, firman yang sudah dinyatakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, itu firman Tuhan tidak sia-sia Tuhan, tapi firman ini Tuhan benar-benar sungguh menjangkau dan menjamah setiap hati yang mendengar pagi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kalau ada saat ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, yang Tuhan sudah nyatakan Tuhan biar Kau pulihkan hatinya Tuhan, biar Kau bangkitkan Tuhan, dan biar Kau Tuhan yang memampukan Tuhan untuk Tuhan berperang Tuhan, melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan Tuhan kata-kata yang negatif Tuhan, berdasarkan Tuhan deklarasi atas firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk gereja ini, di tempat ini Tuhan. Kami berkati Tuhan gereja ini Tuhan, supaya nama Tuhan terus dimuliakan dan ditinggikan di atas tempat ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, curahkan kuasa-Mu, curahkan hadirat-Mu di atas setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kalau ada dari satu mereka Tuhan yang belum pernah mengalami Engkau secara pribadi Tuhan, Tuhan, Engkau itu Tuhan yang dahsyat, Engkau itu Tuhan yang luar biasa, Engkau itu Tuhan yang begitu nyata Tuhan. Tuhan, biar Engkau datang kepada mereka Tuhan secara pribadi Tuhan, supaya mereka bisa merasakan jamahan Tuhan, supaya mereka bisa merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, supaya mereka bisa melihat Tuhan, supaya mereka bisa mengatakan
apapun yang ada di dalam hidup mereka Tuhan. Pagi ini kami berdoa Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Lord, kami berdoa Tuhan, biar Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang menjawab Tuhan setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada di atas kehidupan mereka Tuhan, yang mungkin mereka sudah doakan begitu lama Tuhan. Bapa, pagi ini kami mau bersatu dengan iman mereka di dalam nama Yesus. Biar ada terobosan-terobosan di atas kehidupan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pagi ini Tuhan, kalau Tuhan ada mereka juga Tuhan yang sedang bergumul Tuhan di dalam kesusahan Tuhan. Mereka sedang melewati lembah yang kelihatannya begitu kelam Tuhan. Tuhan firman-Mu mengatakan Kau tidak akan pernah meninggalkan Tuhan umat-Mu Tuhan. Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan mereka. Firman mengatakan Tuhan, sekalipun mereka berjalan melalui air, mereka tidak akan tenggelam. Mereka berjalan melalui api, mereka tidak akan terbakar Tuhan. Itu janji Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, umat-Mu Tuhan yang sedang bergumul Tuhan, mereka mampu melihat fokus kepada kebesaran dan kedahsyatan-Mu Tuhan. Di waktu yang tepat, di saat yang tepat Tuhan, Engkau lebih dari sanggup Tuhan untuk membawa mereka keluar dari setiap permasalahan mereka Tuhan, dan membawa mereka Tuhan lebih daripada pemenang Tuhan, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan dimasyurkan di dalam kehidupan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau ada mereka yang sakit juga Tuhan, kami berdoa Tuhan biar Engkau sembuhkan Tuhan oleh bilur-bilur Yesus Tuhan. Segala sakit penyakit di atas tubuh mereka Tuhan disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka mempercayai firman-Mu yang mengatakan Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan mereka sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur. Lord, thank you. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang baru setiap hari Tuhan. Lagi dan lagi dan lagi Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan. Tidak peduli berapa banyak kami melakukan dosa Tuhan, tidak peduli berapa banyak Tuhan kami gagal Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan firman mengatakan Tuhan, belas kasihan Tuhan itu baru setiap pagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa datang kepada Tuhan, menerima belas kasihan yang baru, anugerah yang baru. Sebab itu kami bisa memulai setiap hari Tuhan dengan kehidupan yang baru, mempunyai harapan yang baru, memulai yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Dan terus Tuhan berjalan, melakukan segala sesuatu bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berikan Kau pujian dan syukur Tuhan, dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami